warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di selamat pagi Tab Papers. Jadi kita pada hari ini untuk episode selanjutnya akan membahas mengenai program MSIB dan praktisi mengajar. Jadi program MSIB ini terdapat kepanjangannya yaitu program magang dan studi independen bersertifikat. Jadi program MSIB dan praktisi mengajar ini merupakan bagian dari program MBKM yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih seputar MSIB dan praktisi mengajar itu sendiri? Nah, kita kedatangan tamu spesial yang tentunya sangat cantik dan juga sungguh menginspirasi dari para perguruan tinggi negeri di ULM sendiri, yaitu Koordinator Perguruan Tinggi MSIB dan Praktisi Mengajar, Profesor Dr. Insinyur Esti Heriani, MSI IPU ASEAN Eng. Sebelumnya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, salam sehat semuanya. Ulun panggil Bunda Hesti, Pak diperbolehkan Prof? Silahkan, memang sudah ngetopnya dengan sebutan Bunda Hesti. Bunda Hesti merupakan seorang koordinator perguruan tinggi dari MSIB dan praktisi mengajar untuk Universitas Sambung Mangkurat sendiri. Nah, izin Bunda Hesti bisa langsung memulai pembahasan kita pada hari ini mengenai MSIB sendiri. Nah, izinkan Prof mungkin terkait dengan MSIB sendiri kan pada umumnya itu ada para mahasiswa itu mencari tahu dengan referensi yang ada di MBKM sendiri Prof atau Bunda Hesti sendiri. Jadi mungkin bisa nih Bunda Hesti selaku koordinator perguruan tinggi sendiri untuk membahas apa itu sih MSIB itu sendiri dan bagaimana langkah-langkah yang dasarnya itu untuk mengikuti MSIB itu sebelumnya. Mungkin begitu Bunda Hesti bisa kita bahas. Baik. Terima kasih untuk mahasiswa dan anak-anakku semua, khususnya untuk Universitas Lambung Mangkurat dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Bunda Hesti. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, tentunya di dalam MBKM itu ada 8 program flagship. Apa itu flagship? Flagship itu artinya unggulan. Ya, 2 diantaranya yang saya memang diamanahkan sebagai koordinator, yaitu yang disebut dengan magang studi independen bersertifikat dan praktisi mengajar. Baiknya satu-satu kita bahas dulu. Apa itu MSIB? Nah, kebetulan saya sejak MSIB 1, 2, dan 3 itu diamanahkan dan dipercaya mengacu pada SK Rektor, kemudian selanjutnya di SK-kan oleh Dirjen Dikti sebagai koordinator perguruan tinggi untuk program magang dan studi independen. Apa perbedaan antara magang dan studi independen? Kalau magang, kita langsung ke industrinya. Jadi kita terlibat langsung seperti kita bekerja. Sehingga di sana kita biasa berhadapan juga ada dengan problem. Kenapa? Karena dalam setiap perencanaan pasti ada problemnya. Nah, sampai di akhirnya mereka juga bersama-sama membuat solusi dalam bentuk project base yang bahkan akhirnya bisa mendatangkan income per kapita sampai miliaran bagi mitra di mana yang menerima mereka. Jadi mereka terlibat secara langsung. Sedangkan studi independen itu memang mereka tidak secara langsung, tetapi di dalam pekerjaannya mereka walaupun secara online, tetapi didampingi oleh mentor khusus ya. Jadi mentor ini ada yang untuk 10 orang dengan satu mentor yang terbagi dalam kelompok ya. Mereka juga sifatnya tetap melakukan dimulai dari satu perencanaan sampai ujungnya menghasilkan sesuatu. Tetapi bedanya mekanisme ini dilakukan secara daring kalau studi independen, sedangkan kalau magang itu biasanya langsung di industri. Nah,
Keunggulan juga dari magang, setiap peserta diberikan semacam fee untuk kebutuhan, tentunya biaya hidup mereka, biaya kos mereka, dan keperluan akomodasi dan transportasi PP, biasanya dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, inilah dua program unggulan dari kementerian yang memang tujuannya adalah untuk mengeliminir adanya gap antara lulusan dengan dunia kerja dan dunia industri. Dan bahkan dari beberapa peserta MSIB ada yang mereka langsung diterima oleh mitranya, terseleksi oleh mitranya, dan kemudian mereka walaupun belum lulus tetapi sudah kombinasi sambil bekerja. Jadi harapannya kepada anak-anakku semua, anak-anak ULM, khususnya anak-anak Tekpen ULM, yuk kita sama-sama mengikuti program ini, tidak ada kata terlambat. Insya Allah yang dikatakan program Kampus Merdeka itu benar-benar merdeka, tetapi mereka tidak lepas dari capaian pembelajaran dari prodi sesuai dengan mata kuliah yang disajikan di semester tersebut. Demikian gambaran untuk MSIB. Nah, sedangkan mungkin untuk praktisi akan saya jelaskan selanjutnya setelah mungkin yang MSIB ini ada pertanyaan atau apa dari host. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Hesti sebelumnya atas penjelasan yang sangat mudah, yang sangat dipahami mengenai MSIB itu sendiri, karena MSIB ini merupakan program unggulan ya Bunda terkait dengan magang maupun studi independennya sendiri. Nah, mungkin pertanyaan ulun secara umumnya bisa kita ketahui di lingkungan ULM sendiri. Nah Bunda, mungkin untuk mahasiswa dari ULM sendiri yang telah mengikuti program MSIB ini, apakah setiap batch itu berkembang Bunda? Mungkin terkait dengan itu, apakah semakin tahun semakin banyak yang berminat untuk ikut MSIB itu sendiri Bunda? Oke, alhamdulillah ULM memiliki SDM yang luar biasa, baik itu mahasiswanya maupun para dosennya, para kaprodinya, para dekan, dan bahkan pimpinannya. Kenapa ini saya berani mengatakan? Karena data yang saya peroleh untuk MSIB 1, keterlibatan mahasiswa itu hanya 55 orang yang lolos. Walaupun yang ikut seleksi lumayan banyak, tetapi yang lolos 55. Di MSIB 2 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ya, mencapai 153 orang yang lolos. Bagaimana dengan MSIB 3? MSIB 3 ternyata kita mampu melejit walaupun seleksinya super ketat, dan bahkan beberapa mitra melakukan pembatasan. Diakibatkan kenapa? Memang harga tiket yang sangat mahal sekali. Harga tiket yang jauh-jauh melampaui harga waktu MSIB 2. Tetapi mitra melihat SDM yang potensial, ULM masih menembuskan angka di 209, dan bahkan untuk mencapai 70% itu yang lolos adalah di magang. Magang membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa SDM ULM adalah memang SDM yang jika diasah dengan baik maka sangat potensial dan mampu berkompetisi. Sebagai contoh waktu MSIB 2 ya, itu kita melakukan seleksi yang masuk di Bank Indonesia. Ada 63 orang yang lolos di yang memilih Bank Indonesia. Kemudian diminta oleh pihak Bank Indonesia Pusat itu menseleksi 10. Kita lakukan seleksi internal tetapi profesional dengan melibatkan pakar yang relevan seperti psikolog, keahlian di dalam bahasa Inggris, baik itu terkait dengan grammarnya maupun terkait dengan speakingnya. Kemudian juga dilakukan tes TPA. Nah,
Dari 1 sampai 10 itu ternyata pihak Bank Indonesia memilih yang peringkat nomor 1 dan nomor 10. Tetapi apa yang terjadi dengan hasil? 2 dari titipan atas nama ULM yang lolos seleksi dari mereka, dua-duanya di saat inaugurasi kemarin, inaugurasi 2 masuk ke penyambutan yang MSIB 3, dua-duanya mendapatkan award dari Bank Indonesia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, potensi anak-anak ULM. Saya lihat anak-anak Tekpen juga demikian, bersaing dengan PTNBH ya, dan sesama BLU, ternyata mereka mampu menduduki tempat-tempat yang terhormat. Ini sesuatu kebanggaan tentunya SDM ULM. Mudah-mudahan hal ini bisa terus dipacu dengan dukungan semua pihak. Demikian Mas, terima kasih. Makasih banyak Bunda Hesti. Berarti intinya untuk program MSIB ini menjadi program unggulan yang terutama di lingkungan ULM sendiri, dan bahkan persaingan di lingkungan ULM pun dapat menyaingi dengan PTN-PTN yang lainnya. Ada satu lagi yang Bunda lupa, di MSIB 3 Otoritas Jasa Keuangan di bawah memang itu pengawasan Kementerian Keuangan yang mendaftar 4.400 orang, yang lolos hanya 13, salah satunya dari ULM. Luar biasa. Dan mereka dalam perjalanannya langsung melakukan satu pekerjaan yang tidak tanggung-tanggung. Rapatnya sebagai contoh di minggu pertama, karena terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan, mereka rapatnya langsung dengan Bareskrim. Ya, jadi sudah terlatih, yang tadi tampilannya masih terlihat keremajaan atau kurang matang, tetapi setelah mereka diasah, yang sudah memiliki dasar yang bagus ya dari didikan di ULM ya, dia dalam waktu cepat bisa menyesuaikan diri pada lingkungan di mana dia berada. Ini sesuatu kembali yang luar biasa anak-anak ULM. Sukses untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin Bunda. Luar biasa sekali. Para mahasiswa ULM ini sangat punya potensial dalam lingkungan mahasiswanya, dalam berkuliah maupun nanti di dunia kerja nanti. Betul. Dan saya juga melihatnya ada satu kebanggaan, salah satu kaprodi yang saya salut dan memiliki support luar biasa terhadap mahasiswanya adalah Kaprodi Tekpen. Beliau adalah Prof. Hamsi. Saya mengatakan ini adalah data. Luar biasa perjuangan beliau dalam rekognisi, dalam konversi. Dukungan yang demikian saya sangat mengharapkan dari seluruh kaprodi yang ada di lingkup ULM maupun yang di perguruan tinggi lainnya. Demikian Mas. Makasih banyak Bunda Hesti sebelumnya mengenai MSIB, sangat luar biasa dan juga menarik minat yang tinggi akan program ini, karena MBKM ini banyak sekali memiliki jenis-jenisnya ya Bunda Hesti, yang pada umumnya MSIB pun merupakan salah satunya dan juga menjadi program unggulan di lingkungan ULM sendiri. Dan juga mungkin kalau seputar MSIB sangat memahami, dan juga semoga para mahasiswa yang telah menonton ini bisa mengikuti program ini ya Bunda Hesti. Insya Allah. Dia luar biasa sekali untuk MSIB ini ya. Mungkin kita bisa bahas Bunda mengenai praktisi mengajar sendiri. Nah, mungkin praktisi mengajar ini pada dasarnya bagaimana sih bentukan konsepnya, ataupun adakah perbedaan dari mengajar yang lainnya begitu Bunda? Mungkin bisa Bunda. Terima kasih. Program praktisi mengajar juga merupakan salah satu program flagship atau program unggulan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Ya, di sini perlu saya jelaskan, kalau dahulu itu ada perbedaan ya, sebenarnya yang sedikit salah pemaknaan. Misal hari Sabtu ada kegiatan mengundang dosen tamu. Nah, itu istilahnya sebenarnya bukan praktisi mengajar, itu adalah guest lecture. Ya, itu. Nah, tetapi praktisi mengajar adalah, kembali lagi, saya bangga dengan Kaprodi Teknologi Pendidikan karena di batch pertama ini beliau juga sudah terlibat
di mata kuliahnya. Jadi ini kembali adalah satu contoh yang perlu kita panut, seorang kaprodi yang senantiasa update, yang senantiasa mengikuti program kementerian, dan ini betul-betul dijalankan dengan sangat luar biasa. Jadi di dalam program praktisi mengajar ini, tim teaching satu mata kuliah tentunya memiliki rencana pembelajaran semester atau yang disebut RPS. Di dalamnya tentunya tim teaching ini berkolaborasi dengan praktisi yang dimana ada platformnya. Silahkan itu memilih yang berkesesuaian dengan bidang ilmu atau mata kuliah yang ingin ditawarkan tersebut untuk diajak berkolaborasi. Praktisi ini memiliki skill bermacam-macam, khususnya dia yang sifatnya adalah expertise di bidang praktikalnya, ya. Sehingga di sini tinggal koordinator mata kuliah dengan cermat, dengan cekat membagi silabi apa, bagian apa dari RPM atau pertemuan mingguan itu yang bisa diberikan untuk si praktisi tersebut. Dan ini ada dua tema, ada kolaborasi pendek yang biasanya kurang lebih 10 jam, bila mana itu pertemuannya, bila mana itu mata kuliahnya 2 SKS, maka itu bisa 5 kali pertemuan. Dan ada kolaborasi panjang, itu yang mampu mencapai 41 jam, intensif namanya, kolaborasi intensif yang sampai 41 jam. Semua pendanaan ditanggung oleh LPDP. Jadi tidak ada istilahnya prodi ataupun dari pihak perguruan tinggi yang mengeluarkan pendanaan. Kalau dosen LB kan dari pihak prodi atau perguruan tinggi masih membayar. Tapi kalau ini semua ditanggung oleh LPDP, salah satu lembaga yang memang kredibilitas dan akuntabelnya luar biasa, yang mensupport untuk pengembangan pembelajaran dengan melibatkan praktisi sehingga menghasilkan SDM yang juga unggul dan tidak memiliki gap yang agak jauh dengan industri ataupun di mana unit kerja nanti mereka berada. Demikian. Baik Bunda, terima kasih banyak sebelumnya Bunda mengenai praktisi mengajar itu, yang berarti bahwasannya para praktisi yang terdapat di berbagai bidang ya Bunda. Dan biasanya itu dari praktisi itu apakah mereka itu juga memberikan ajaran yang bahwasannya akan mengajak kayak ke bentuk perusahaan tuh bagaimana implementasinya yang lebih baik bagaimana, karena kan praktisi ini merupakan para yang ahli di setiap bidangnya Bunda. Nah terkadang kalau mereka itu akan pasti memberikan pengetahuan yang di lingkungan umumnya, bagaimana nih nanti di implementasi mereka bekerja gitu nanti. Nah apakah itu benar Bunda? Apakah mereka akan membawakan hal seperti itu Bunda? Dari karena ini program baru pertama kali dan ini baru berjalan 1 minggu, dari pemantauan Bunda selaku koordinator perguruan tinggi, memang arah pembelajaran dibawa mereka ke sana. Tetapi di sini tentunya juga manusia memiliki kekurangan dan manusia memiliki kelebihan. Disitulah letaknya koordinator mata kuliah selalu menggiring, mengguide mereka sehingga mereka tetap pada apa yang menjadi target CPL yang ditempelkan pada mata kuliah tersebut dan CPMK-nya ketercapaian. Apalagi ini kita sudah bermain dengan outcome based education, di mana segala sesuatunya ada problem based learning atau case study-nya, kemudian diakhiri dengan ada satu project based learning yang bisa di situ menjadi satu contoh real yang sangat kuat. Kemudian hal itu juga bisa menjadikan sesuatu yang real dalam implementasi, ya. Jadi apa yang disampaikan itu dalam minggu pengamatan pertama saya memang sudah mengarah ke sana dengan tetap selalu mereka berkolaborasi dengan tim teaching yang ada dalam mata kuliah itu. Wah, baik Bunda, terima kasih banyak. Berarti sangat luar biasa berarti para praktisi yang nanti akan ikut
untuk mengajar di lingkungan perguruan tinggi yang ditentukan ya Bunda. Nah mungkin Nurul mau bertanya nih, kalau di lingkungan Universitas Samungmangkurat, apakah praktisi itu sudah berapa banyak itu Bunda untuk praktisi yang datang untuk mengampu mata kuliah di lingkungan Universitas Samungmangkurat sendiri Bunda? Oke, Apakah itu ada? iya. Untuk yang batch 1 ini di ULM itu ada 39 ya mata kuliah dengan melibatkan, karena ada yang kelas paralel, karena kalau dia kelas paralel intensif maka tidak boleh praktisinya sama, kecuali kalau kelas kolaborasi pendek ya. Nah, di sini jumlahnya sudah mencapai 40-an, dan sebagai contoh di tempat kami di Banjarbaru itu misalnya kita ambil salah seorang praktisi yang ternyata beliau itu salah satu owner dari industri besar, sehingga walaupun ini dalam pelaksanaannya secara daring, tetapi dengan melakukan kuliah secara virtual yang tentunya mereka memiliki kelengkapan sarana prasarana, maka kita bisa melihat misal nanti pada saat bagaimana starting pemilihan satu bahan baku dalam satu industri untuk mereka nanti dalam proses pengolahannya efektif sehingga tidak menghasilkan banyak buangan atau banyak limbah, sehingga nanti secara output dan outcome mampu memberikan nilai tambah. Saya belum bisa menceritakan bagaimana yang di ujung karena memang perjalanannya ini masih di minggu pertama. Jadi di minggu pertama yang kita sudah melihat di industrinya adalah secara virtual bagaimana melakukan sortir untuk pemilihan bahan baku yang tepat. Nah, Ya, benar itu Bunda. demikian. Nah, terima kasih banyak Bunda mengenai praktisi mengajar yang pada umumnya pasti ada yang berada di jauh-jauh, mungkin di lingkungan Indonesia pun ada, di luar negeri juga ada Bunda Betul, yang dia ada bekerja. dari Jepang ya, yang sementara ini praktisi kita ada dari Jepang, ada dari Australia, dan saat ini juga beliau ada yang berada di Singapura. Masya Allah, luar biasa berarti Bunda ya, para mahasiswa ULM ini benar-benar gigih untuk menyelesaikan program-program yang telah diterima hingga berakhir gitu Bunda, hingga menyelesaikan sebuah laporan akhir, Betul, bahwasanya itu alhamdulillah. berisikan laporan tentang magang ataupun Dan studi saya itu satu sendiri. lagi, ada yang saya salut dengan anak-anak ULM. Mereka tahu bahwa ketidaktuntasan mereka menyebabkan nama ULM itu gantung di list nama yang belum tuntas. Tetapi alhamdulillah untuk program MSIB 1 mereka sangat tahu tanggung jawab. Demikian juga MSIB 2. Mereka kalau diingatkan kita 3 hari lagi adalah time limit untuk semua, maka mereka on time, tidak ada yang dikejar-kejar. Jadi sebenarnya anak-anak ULM adalah sudah terset memiliki karakter seorang leader, seorang SDM unggul ke depan yang memang sudah tinggal sedikit saja kita berikan support, insya Allah akan berkembang pesat. Wah, luar biasa Bunda ya, berarti tidak hanya dalam bentuk dalam bentuk pekerjaan yang dijalankan, namun Tanggung secara jawab, tanggung jawab maupun karakter mereka akan terbentuk dari betul, program tersebut betul. ya Bunda. Dan tidak ada yang mengeluh, Wah, tidak ada yang mengeluh, iya. wah Ya. luar biasa Bunda. Benar-benar menjadi keunggulan tersendiri ya dalam program-program MSIB ini, dan juga praktisi mengajar yang bahwasannya praktisi mengajar ini akan mengajar di lingkungan kampus yang telah ditentukan ya Bunda. Tapi jangan lupa, itu tidak lain kombinasi adalah didikan dari para dosen yang sudah mensupport terus-menerus, ya kan? Para kaprodi yang support, Iya. dan juga dekan maupun pimpinan perguruan tinggi. Oh, inggih, luar biasa Bunda. Makasih banyak tadi terkait dengan kesimpulan kita. Jadi mungkin closing statement ya Bunda terkait dengan program MSIB dan praktisi mengajar sendiri. Mungkin bisa disampaikan Bunda untuk pesan-pesannya kepada para mahasiswa ULM sendiri nih terkait dengan MSIB ini, mengenai keunggulannya, benefitnya, hingga implementasi di lingkungan kerja nanti untuk kedepannya seperti apa gitu Bunda. Mungkin bisa Bunda.
Kalau saya melihat, insya Allah program ini ya saat ini kan dengan kementerian, nanti akan dilanjutkan dengan Merdeka Belajar Mandiri. Tetapi dengan hal-hal yang sudah mereka miliki, karakter yang sudah sebagaimana misi ketiga ya. Kalau kalian tahu misi ketiga dari ULM itu mencetak SDM yang waja sampai kaputing, artinya karakternya itu seperti baja, Iya, betul. tidak mudah patah, tidak mudah rapuh ya. Itu tertuang pada misi ULM yang ketiga, waja sampai kaputing itu. Saya melihat insya Allah ya, dengan ketelatenan, kesabaran serta semua elemen yang ada di dalam ULM ini kita bahu membahu, saya meyakini insya Allah dengan cikal bakal yang ada ini akan mampu mensupport ULM yang BLU kemudian langsung lanjut meluncur ke PTNBH insya Allah. Insya Allah Bunda. Allah ridho, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda atas podcast kita pada hari ini Bunda mengenai MSIB dan praktisi mengajar pada hari ini. Sangat luar biasa, menginspirasi juga Bunda tentunya, dan juga semoga para mahasiswa ULM sangat berminat gitu Bunda untuk mengikuti program MSIB ini sendiri Bunda ya. Insyaallah. Oke. Izin Bunda, terima kasih banyak telah menonton pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel kita bisa berkembang kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Tapers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.